Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Tadi sudah dibahas oleh dokter bahwa ada cara nih atau pengobatan yang supaya tidak sampai dioperasi begitu dok ya. Nah, untuk keunggulan dari metode pengobatan wasir tanpa operasi ini apa dok? Jadi keunggulannya di sini yang pertama ya, dia painless ya, dengan nyeri yang lebih ringan. Kemudian waktu pengerjaan juga nggak terlalu lama. Biasanya kami mengerjakan sekitar 10-15 menit aja, ya kan. Terus yang ketiga, karena dia painless, karena tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dijahit, artinya tidak ada perdarahan, ya kan. Terus yang keempat, karena itu semua tidak ada perdarahan, tidak terlalu nyeri, akhirnya lama perawatan lebih singkat. Bahkan ada yang cuma 8 jam diobservasi sudah bisa pulang, dan tidak perlu lagi yang namanya follow up setelah operasi, kayak misalkan harus rawat lukanya dengan antiseptik, kemudian dia harus BAB-nya nyeri kalau pada teknik takut ini. biasanya Ya, untuk BAB lagi. kalau ada jahitan bisa nyeri kan. Kalau pada teknik ini nggak ada masalah untuk BAB selanjutnya. Oke, baik. Ini sangat membantu sekali ya dok ya. Kalau untuk tekniknya ini dok seperti apa dok? Teknik yang digunakan dalam metode ini dok? Jadi tekniknya itu adalah tadi dia tuh skleroterapi dan rubber band ligation, ya kan. Skleroterapi yang disuntikan adalah agen sklerotic agent. Biasanya dia yang kami gunakan adalah fenodenol. Kemudian setelah kami suntikan di daerah hemoroid, jadi namanya ada analkasien. Di situ kami suntikan analkasiennya, dia bulging, kita perhatikan dia ada pembuluh darah yang melebar. Di situ kita sedot hemoroidnya, disedot. Nah setelah disedot, hemoroid itu sudah masuk semua ke dalam kanul, baru kami ikat dengan karet. Nah, karet ini dan hemoroid yang sudah terikat itu dia akan lepas sendiri dalam waktu 4-7 hari. Nah, selama 4-7 hari itu pertanyaannya apakah boleh BAB atau apakah boleh aktivitas biasa? Biasanya nggak ada masalah. Jadi selama menunggu 4-7 hari ini dia akan BAB nggak ada masalah, normal aja gitu. Bahkan kalau misalkan hari ini dikerjakan, besok pagi dipulang atau enggak paling observasi sekitar 8 jam. Oke, baik. Oke, nah kalau untuk metode ini tadi dok, bisa tidak digunakan untuk semua kategori wasir dok? Tentu kan teknik ini kan nggak pada semua derajat wasir ya, hemoroid ya. Jadi derajat yang direkomendasikan adalah derajat 1, derajat 2. Makanya tadi rekomendasinya adalah kalau misalkan ada keluhan segera datang karena ada teknik untuk menanganinya gitu kan. Nah, kalau sudah grade 3 sebenarnya masih bisa, dia ada mucosa prolaps. Tetap bisa dilakukan teknik PILA ini, kemudian nanti tapi dikombinasi dengan teknik surgery. Jadi tetap yang sudah molor itu, mukosa yang sudah molor, nah itu dipotong grade 3. Kalau grade 4 mutlak tidak bisa dilakukan teknik ini gitu. Cuman kalau grade 1, grade 2 bagus sekali itu. Makanya tadi jangan menunggu sampai nyeri sapi ya, jangan sampai strangulasi. Tahap 3-4 itu sudah nggak bisa dok ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau 4 misalnya itu sudah harus operasi? Betul, harus operasi, dan itu ya bisa dibayangkan mungkin nyerinya seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Nah dok, kalau untuk gaya hidup nih dok, perubahan gaya hidup seperti apa dok yang bisa membantu mencegah daripada munculnya wasir ini dok? Jadi perubahan gaya hidup yang pertama secara umum dia kan pembuluh darah ya. Yang pasti kita nggak boleh terlalu banyak radikal bebas. Yang pertama mengenai masalah menghindari rokok. Terus yang kedua tadi benang merahnya adalah tekanan dalam perut. Kita harus jangan sampai tekanan dalam perut itu meningkat. Misalnya pada saat kita BAB jangan sampai mengejan. Gimana caranya? Kita harus banyak konsumsi sayur-sayuran yang berserat, habis itu banyak mengandung air, banyak minum air putih supaya BAB kita nggak keras. Itu udah mengurangi banyak sekali resiko dari pasien itu. Oke, terakhir dokter, kita minta closing statement dari dokter, terutama bagi mungkin pemirsa di rumah yang hari ini sudah terkena wasir begitu dok. Silakan dok. Jadi mungkin dari saya begini aja. Untuk yang sudah mengalami atau ada keluhan di masalah ambeien atau wasir dengan gejala gatal, nyeri atau bahkan berdarah, segera datang berobat karena dengan deteksi awal kita dapat menentukan diagnosa yang lebih awal dan lebih baik,
pun penanganannya akan lebih bagus dibandingkan kalau kita datang dalam stadium lanjut. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk informasi dan juga penjelasannya hari ini luar biasa sekali dan semoga pesannya dapat tersampaikan juga kepada masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi dokter dan pemirsa di rumah juga terima kasih. Jangan lupa saksikan Ruang Sehat setiap minggunya hanya di TV Tabalong. Saya Kamaria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sehat.